Selain RAM, apa sih yang jadi pertimbangan utama calon user sebelum membeli sebuah smartphone? Yup, betul banget. Jawabannya jelas chipset apa yang digunakan pada smartphone tersebut. Kalian pasti gak mau dong kalau misalkan kejebak sama sales satu brand yang menawarkan sebuah handphone dengan chipset kelas menengah, tapi kalian malah beli dengan harga flagship. Nah, biar kalian gak salah pilih, kali ini Nidia mau kasih tahu ke kalian deretan HP berchipset Snapdragon 865 yang sudah mengalami penurunan harga. Untuk produk pembuka video kali ini ada Xiaomi Mi 10T. Sebelumnya, Xiaomi telah resmi merilis flagship mereka yaitu Xiaomi Mi 10 pada bulan Mei 2020 lalu. Menurut Ko Alvinse, dalam acara peluncuran resminya, Mi 10T sudah mengadopsi layar dengan refresh rate tinggi 144Hz demi menghadirkan pengalaman visual yang mumpuni untuk penggunanya. Selain itu, Ko Alvin juga menerangkan bahwa Xiaomi Mi 10 lebih terfokus untuk menjadi ponsel flagship dengan desain premium yang apik. Sementara Xiaomi Mi 10T lebih fokus untuk menjadi sebuah ponsel flagship kategori entertainment seperti untuk menonton video ataupun bermain game. Lalu secara software, HP ini sudah menjalankan MIUI 12 berbasis Android 10. Selain itu masih hadir pula fitur khas ponsel Xiaomi seperti IR Blaster, NFC, dan sensor sidik jari di sisi samping bodi yang menyatu dengan tombol power. Sementara untuk baterai, Mi 10T mengandalkan kapasitas sebesar 5000 mAh yang didukung fitur pengisian cepat dengan daya maksimal 33 watt. Berbekal spesifikasi tinggi macam layar 144Hz, Snapdragon 865, dan kapasitas RAM 8GB membuat performa dari ponsel ini tidak perlu diragukan lagi pada saat dipakai untuk bermain game. Terbukti pada saat digunakan untuk main PUBG Mobile, handphone ini mampu main di settingan frame rate 90 fps. Pindah ke pembahasan harga. HP yang dibanderol dengan harga 6 juta untuk varian 8/128GB pada saat perilisan ini, sekarang sudah turun harga berkisar 300.000 di angka 5,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10T terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada kakak kembar dari produk pertama, yaitu Xiaomi Mi 10T Pro. Secara garis besar, baik dari segi desain hingga jeroannya, Mi 10T Pro bisa dibilang mirip-mirip dengan adik kembarnya yang sudah Nidia jelasin di awal tadi nih Pressbook Mania. Tapi untuk kameranya mungkin terdapat sedikit perbedaan. Soal kamera, Mi 10T Pro menggunakan kamera utama beresolusi 108MP dengan sensor Samsung HMX yang ditemani lensa ultrawide 13MP serta lensa makro 5MP. Sementara untuk kebutuhan selfie ataupun Instastory dan TikTok, Mi 10T Pro menggunakan kamera depan beresolusi 20MP. Soal video, salah satu keunggulan ponsel ini adalah kemampuan mengambil video dengan resolusi 8K. Selain itu, terdapat pula fitur dual video yang dapat menjahit dua video yang diambil dari kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan menjadi satu frame video. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Mi 10T series termasuk Mi 10T Pro ini merupakan sebuah flagship entertainment. Membuat Xiaomi dengan baik hatinya menyematkan teknologi high-res audio untuk meningkatkan kualitas suara yang dihasilkan, serta fitur adaptive sync untuk menyesuaikan refresh rate layar dengan konten yang sedang kita nikmati demi menghemat baterai. Mungkin sedikit keluhan yang bisa Nidia sampaikan adalah dari layarnya, karena meskipun masuk kategori flagship, baik di Mi 10T ataupun Mi 10T Pro, panel yang digunakan layarnya ternyata masih bertipe IPS dan belum AMOLED. Untungnya, kekurangan tersebut bisa sedikit tersamarkan berkat refresh rate tinggi layarnya hingga 144Hz serta sudah mendukung HDR10+. Dan berbicara soal harga, dibanderol dengan harga 7 juta untuk varian 8/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribuan di angka 6,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 10T Pro terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Oppo Find X2 Pro. Om Aryo Medianto selaku PR Manager Oppo Indonesia mengkonfirmasi bahwa Oppo Find X2 Pro ini merupakan ponsel resmi 5G pertama di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi berkat penggunaan dapur pacu di HP ini yang sudah disematkan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 yang ditemani kapasitas RAM 12GB dan internal storage bertipe UFS 3.0 sebesar 512GB. Handphone ini juga sudah berbasis Android 10 yang dipercantik dengan ColorOS 7.
Untuk kameranya, Oppo Find X2 Pro membawa modul triple kamera yang terdiri dari kamera periskop beresolusi 13 megapiksel dengan kemampuan 10 times hybrid zoom dan digital zoom hingga 60 kali. Kamera periskop tersebut ditemani oleh lensa kamera ultra wide 48 megapiksel bersensor Sony IMX689 serta satu lagi lensa kamera utama bertipe wide angle yang juga beresolusi 48 megapiksel. Pindah ke baterainya, Oppo Find X2 Pro sudah ditanamkan baterai berkapasitas 4260 mAh yang disupport teknologi 65 watt Super VOOC 2.0 flash charge yang bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 38 menit. Dibanderol dengan harga 18 juta untuk varian 12/512 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,8 juta di angka 16,2 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Find X2 Pro terupdate ada di scene berikut. Di antara 7 smartphone flagship di video ini, tidak sah rasanya kalau tidak menempatkan Poco F2 Pro yang terkenal sebagai sebuah flagship killer. Country Director Xiaomi Indonesia Alvinson mengatakan bahwa Poco F2 Pro merupakan penerus tahta dari Pocophone F1 yang dikenalkan pada 2018 lalu dan diklaim akan kembali menjadi sebuah smartphone true flagship killer. Beliau juga menambahkan bahwa jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Poco F2 Pro mengalami peningkatan sebanyak 25% dengan performa AI yang meningkat hingga 100%. Selain mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 865 sebagai dapur pacunya yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage sebesar 256GB, Xiaomi Indonesia juga menjamin kenyamanan dan pengalaman terbaik untuk bermain game dengan menyematkan teknologi Liquid Cool 2.0. Terakhir, handphone ini juga memiliki sebuah teknologi yang disebut Super Vapor Chamber yang berfungsi untuk melindungi keseluruhan ponsel dengan permukaan besar. Dari sisi kamera, Poco F2 Pro membawa setup quad kamera di belakang. Lensa utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686. Lensa tersebut ditemani dengan 3 lensa lainnya yang terdiri dari lensa ultra wide angle 13 megapiksel dengan sudut pandang 123 derajat, lensa telemakro 5 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara untuk baterainya, Poco F2 Pro dilengkapi baterai sebesar 4700 mAh dengan fitur fast charging 30 watt yang disebut dapat mengisi ulang daya hingga 64% dalam waktu 30 menit dan 100% hanya dalam 63 menit. Dibanderol dengan harga 8 juta rupiah untuk varian 8/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,9 jutaan di angka 6,1 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Poco F2 Pro terupdate ada di scene berikut. Handphone dengan Snapdragon 865 turun harga selanjutnya ada Realme X50 Pro 5G. Tergolong sebagai sebuah flagship, Realme X50 Pro hadir dengan membawa spesifikasi yang mumpuni. Layarnya sudah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,44 inci, beresolusi Full HD+. Tidak lupa pula, karena layarnya sudah pakai AMOLED, jadi kita bisa menemukan fitur in-display fingerprint scanner di handphone ini. Selain in-display fingerprint, Realme X50 Pro juga memiliki 2 kamera depan yang tertanam di dalam layar. Kedua kameranya tersebut terdiri dari lensa 32 megapiksel wide angle sebagai kamera utama, plus lensa 8 megapiksel super wide angle 105 derajat sebagai kamera pendamping. Selain itu, untuk kamera utamanya, Realme X50 Pro 5G menawarkan konfigurasi quad kamera di belakang yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel lensa telefoto berkemampuan 20 kali hybrid zoom, 8 megapiksel lensa ultra wide angle 119 derajat, serta 2 megapiksel lensa black and white portrait. Realme X50 Pro 5G dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 865 untuk menghadirkan performa yang lebih kencang dalam kondisi apapun. Chipset tersebut bekerja sama dengan RAM 12GB LPDDR5 plus internal storage berkapasitas 256GB UFS 3.0. Guna memastikan performa tingkat tinggi, Realme juga menyematkan fitur sistem Physics Cooling di dalamnya yang bisa menjamin bahwa HP ini akan tetap adem pada saat digunakan secara intens sekalipun. Hal yang membuat semakin menarik adalah Realme X50 Pro dibekali teknologi 65 watt Super Dart yang diklaim mampu mengisi baterai 4200 mAh. HP ini dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 35 menit aja. Dibanderol dengan harga 12 juta untuk varian 12/256GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 3,2 jutaan di angka 8,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme X50 Pro 5G terupdate ada di scene berikut.
Ponsel gaming teranyar dari brand Tiongkok yang sempat bekerja sama dengan Xiaomi akhirnya merilis varian terbarunya, yaitu Black Shark 3 yang dipasarkan secara resmi di Indonesia pada bulan Mei 2020 lalu. Dalam hal performa, Black Shark 3 ini sudah dilengkapi dengan prosesor kelas atas milik Qualcomm, yakni Snapdragon 865 serta sudah mendukung konektivitas jaringan 5G. Dalam acara launching resminya, CEO Black Shark Indonesia, Harrison Lu, atau yang sering pula dipanggil Yuzulu, mengatakan bahwa peluncuran Black Shark 3 ini menandai titik awal perusahaan mereka untuk menuju tujuan besar yang revolusioner. Black Shark akan terus tumbuh bersama dengan komunitas, berkembang dan berevolusi lebih jauh bersama dengan industri gaming dunia, khususnya di Indonesia. Pindah ke layarnya, meskipun kalau kita bandingkan dengan versi Pro-nya yang rilis secara bersamaan, mungkin handphone ini sedikit inferior. Tapi HP gaming tetap HP gaming. Ponsel gaming satu ini sudah membawa layar seluas 6,67 inci berpanel AMOLED Full HD+. Terus layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz dengan touch sampling rate hingga 270 Hz sehingga menawarkan pengalaman bermain game yang jauh lebih mulus. Untuk menunjang pengisian cepat daya baterai, Black Shark 3 sudah dibekali fitur fast charging 65 watt yang diklaim dapat mengisi baterai berkapasitas 4720 mAh dari keadaan 0 sampai 100% hanya dalam waktu 38 menit. Dibanderol dengan harga 11 juta untuk varian 8/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 3,2 juta di angka 7,8 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga Black Shark 3 terupdate ada di scene berikut. Gimana? Sampai produk ke-6 barusan udah ada yang bikin kecantol belum? Kalau belum, pastiin kalian denger baik-baik penjelasan Nidia di produk pamungkas nanti ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa dong, Nidia mau kasih tahu dulu ke kalian kalau on the next video kita bakal bahas penurunan harga dari HP berchipset Snapdragon 855 dan 8515. Lalu HP dengan chipset Snapdragon 865 yang harganya kelewat terjun payung adalah Oppo Find X2. Michael Tran selaku Head of Strategy and Product Marketing Oppo Western Eropa menjelaskan bahwa Oppo Find X2 sudah dipersenjatai dengan layar berpanel AMOLED seluas 6,7 inci beresolusi Quad HD+, dan mampu refresh rate sampai 120 Hz. Salah satu HP berchipset Snapdragon 865 ini sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang berarti ponsel ini aman dari debu dan dapat tahan terhadap percikan air. Ingat, cuma percikan aja loh ya, jadi nggak bisa kalian bawa untuk berenang apalagi diving. Terus smartphone ini memiliki dual speaker bersertifikasi Dolby Atmos guna menambah experience dalam bermultimedia. Beranjak ke sektor fotografi, Oppo Find X2 dilengkapi dengan 3 kamera di bagian belakang dengan komposisi kamera utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 13 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Untuk daya tahan, Oppo Find X2 dilengkapi baterai berkapasitas 4200 mAh dan dilengkapi fitur 65 watt Super VOOC Flash Charge 3.0 yang sanggup mengisi penuh baterai ponsel hanya dalam waktu 38 menit. Dan berbicara soal harga, dibanderol dengan harga 15 juta untuk varian 12/256 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 4,2 jutaan di angka 10,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Find X2 terupdate ada di scene berikut. Paten gak tuh? Turun 4 juta lebih loh. Kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi tentang produknya atau bahkan pengen ngebandingin dengan HP lainnya, kalian bisa main-main ke website pricebook.co.id atau langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Ciao Bella!